manasik haji sama outbound seneng apa tidak seneng? Jos apa tidak jos? Besok lagi apa lagi? Seneng apa tidak? Seneng apa tidak seneng? Alhamdulillah. Syafa' Zain Al-Hafidh SPD MAG, pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurhan NBD, pada yang terhormat Bapak Kepala SD Terpadu Darun Najah Bapak Ustadz Ahmad Albert SPD, pada yang terhormat Ustadzah TK SD Terpadu Darun Najah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid TK SD Terpadu Darun Najah yang dimuliakan Allah, serta anak-anak TK SD Terpadu Darun Najah yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Calon jamaah haji yang dimuliakan Allah, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari pengurus yayasan, acara yang ketiga pelepasan calon jamaah haji kloter ke-9 tahun 2024, acara yang ketiga yaitu doa serta ditutup dengan azan. Calon jamaah haji TK SD Terpadu Darun Najah yang dimuliakan Allah, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim, dan dengan bertujuan untuk menanamkan nilai kepercayaan yang benar-benar eksklusif yang tidak ada di agama lain, dengan bertujuan anak merasa bangga atas agamanya serta membuktikan anak-anak TK SD Terpadu Darun Najah mampu secara finansial. Maka dari itu, dengan membaca surat Al-Fatihah sekali, marilah kita buka acara ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan sukses. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari pengurus yayasan yang akan diwakilkan oleh Bapak Haji Syafa' Zain Al-Hafidh SPD MAG. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Darun Najah Ibunda Hajah Ummi Fadilah, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, fi taatillah, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Penasehat Yayasan Darun Najah Al Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Nurhan MPD, yang kita senantiasa taati dan nantikan segala arahannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Terpadu Darun Najah Ustadzah Nur Hayati SPD Out, dan yang saya hormati Kepala SD Terpadu Darun Najah Bapak Ustadz Ahmad Albab SPD, para jajaran Dewan Asatidah TK SD Terpadu Darun Najah seperjuangan yang kami banggakan, Bapak Ibu Wali Murid TK SD Terpadu Darun Najah, dan anak-anakku semuanya TK SD Terpadu Darun Najah, calon jamaah haji, Duyufur Rahman, tamunya Allah yang Maha Rahman. Alhamdulillah. Setelah mengucapkan hamdalah dan sholawat, Bapak Ibu semuanya, kami dari pengurus Yayasan Darun Najah yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasamanya Bapak Ibu Wali Murid yang selalu kooperatif untuk membina, memajukan anak-anak kita semuanya menjadi pribadi yang solih dan solihah, kebanggaan kedua orang tuanya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam hal untuk memberikan kontribusi dan kooperatifnya kepada lembaga kita yang tercinta TKSD Terpadu Darun Najah ini selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya balasan doa. Jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsiran, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya kami mau selaku pengurus Yayasan Darun Najah juga mewakili teman-teman panitia dan ustadz-ustadzah TK SD Terpadu Darun Najah sekaligus mohon maaf apabila dari mulai sosialisasi, pendaftaran, registrasi sampai pelaksanaan dan sampai akhir banyak kekurangan, banyak kekhilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon selalu kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu Wali Murid demi kemajuan terutama putra putri kita dan umumnya tentunya untuk TK SD Terpadu Darun Najah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kami mohon doa surah Al-Fatihah satu kali untuk kelancaran acara kita dari awal sampai akhir. Semoga diberikan keberhasilan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat sehingga bisa diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan nyata, bermasyarakat dan berkeluarga di rumah kita masing-masing, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'ma
rahmatallahi wa mulkala syarika. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Besok anak saya bisa berangkat haji, paling tidak bisa umroh. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ya Allah, khajjam mabrura wa dzamban maghfura wa sa'ya mashkura wa tijaran tabura wa amal samata wa masam taqabbal. Ya Allah Rahmanul ya alimah fis sudur akhirnya wa majalimatul nur. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku semuanya, TK, SD Terpadu Darun Najah Meranggen Demak. Ya, alhamdulillah tiba saatnya kita saat yang kita nantikan, yaitu kita mau belajar manasik haji di Fatimah Zahra Gunung Pati Semarang. Ingat, misi kita adalah belajar. Apa? Berarti goalnya harus dapat ilmu, dapat pengalaman, ya. Dan nanti ilmu dan pengalamannya itu diamalkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain yang kemarin kita pelajari di sekolahan, menghafal bacaan-bacaan dan doa-doa manasik haji, ada yang kemarin tidak kita dapatkan di sekolahan tapi hanya kita dapatkan di sini, yaitu apa? Kebersamaan dan kekompakan. Kalian lihat, kita ini jumlahnya 250 anggota, bahkan lebih. Tapi ketika tadi berkumpul dengan orang lain, kita kayak nggak ada apa-apanya. 250 ini di mana orangnya kok kayak nggak kelihatan, ya? Maka dari itu Pak Ustadz minta nanti di sini kita belajar kekompakan dan kebersamaannya serta kedisiplinan dan ketertiban, ya. Nanti Pak Ustadz akan jalan terus dan kalian juga ikut di belakang Pak Ustadz terus, paham? Paham? Pak Ustadz tidak akan mencari satu persatu dari kalian secara detail, tapi kalianlah yang secara detail mengikuti Pak Ustadz. Paham ya? Paham semua? Ya, Bapak Ibu seperti yang kemarin saya sampaikan, kami minta kooperatifnya Bapak Ibu untuk menjaga anak-anaknya supaya senantiasa mengikuti di mana pembimbing itu berjalan, pembimbing itu membawa kemana, anak-anak ikut. Gitu, supaya acara berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Apalagi mengingat kita tadi mulainya sudah molor, tapi tidak apa-apa demi menunggu kebersamaan kita semuanya hadir semua. Dan alhamdulillah ini sudah hadir semua. Mari kita bersama-sama membaca doa-doa yang sudah kita hafalkan kemarin di sekolahan. Nah, kebetulan tadi di bisnya Pak Ustadz bis 1 mic-nya error, jadi tidak bisa ngasih info atau membaca niat atau yang lainnya di dalam bis. Maka dari itu kita di sini mulai dari bacaan doa keluar dari rumah, ya. Ayo, bismillah, doa keluar dari rumah. Ayo yang keras semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan. Ayo yang keras semuanya, yang anak laki-laki yang suaranya mana? Ayo. Subhanalladzi wa inna niat ihram haji. Sekali lagi yang lebih semangat, niat ihram haji. Nawaitul hajja. Baik anak-anak, setelah kita niat ihram haji, kita akan menuju ke tanah Arafah. Nanti di sana ada bukit tinggi yang namanya Arafah, ada bukitnya lagi namanya Jabal Rahmah. Mari kita bersama-sama menuju ke Arafah. Ingat, menuju kemana?
Kalau tidak Arafah kita jangan mandek, jangan mampir, paham? Ayo sambil baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik. Peace. 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 Dadah, 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 dik, dadah, dik, dadah, dik, dadah, 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 malu-malu. Ada lucu ya temanku ya. Jangan mampir-mampir karena kita tempatnya paling ujung pol. Ini ada pasar tapi kalian jangan mandek dulu. Jangan mampir-mampir. Ini pasar. Nah, ke Arafah ini kita akan melaksanakan namanya wukuf. Namanya apa? Wukuf. Wukuf itu adalah penentu sah dan tidaknya ibadah haji. Kalau kita sudah wukuf di sini di Arafah, itu ibadah haji kita seakan-akan sudah selesai. Karena apa? Karena wukuf ini adalah kuncinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah di Arafah, ya. Terlebih lagi kita sedang di Arafah dan di titik nolnya. Titik nolnya Arafah itu adalah di Bukit Rahmah, Jabal Rahmah. Di apa? Jabal Rahmah itu bukit yang cukup tinggi, ya. Ini replika, masih seperempatnya ini, ya. Kalau di aslinya lebih tinggi lagi dan lebih besar. Ya, Pak, itu di sana itu apa itu, Pak? Bukit apa maksudnya? Kenapa dinamakan Jabal Rahmah? Jabal itu artinya gunung atau bukit. Rahmah itu kasih sayang. Ada asal usulnya, ada sejarahnya. Jadi dulu Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, nenek moyang kita semuanya, ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga turun ke bumi itu pisah, ya. Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah.
selama berpuluh tahun beliau tidak bisa bertemu karena tidak tahu arahnya kemana, belum ada GPS, belum ada Sherlock ya. Kalau ibu-ibu wali murid senangnya Sherlock, tekan tidak Sherlock ya, Nabi Adam Siti Hawa belum ada, bertemu itu puluhan tahun. Sampai piye carane iso ketemu? Caranya hanya satu, memohon kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dosanya Nabi Adam apa? Apa yang bisa tahu? Ingat, mau makan buah khuldi bagus 100 ya. Nah, itulah dosa yang satu kali tapi tidak bisa dimaafkan oleh Allah dengan taubat yang berpuluh-puluh kali atau bahkan ratusan kali. Kalau kita beda, umatnya Nabi Muhammad ini beda, dosanya ratusan kali, insya Allah dimaafkan oleh Allah hanya dengan satu kali taubat. Sholat taubat 2 rakaat dan membaca istighfar ya. Nah maka dari itu, nah di Jabal Rahmah itulah Nabi Adam dengan Siti Hawa dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sejak saat itu bukit itu, gunung itu dinamakan Jabal Rahmah. Apa? Ya, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ya, bukan Rahman ya. Rahman tonggoku. Nur Rahman. Ya, jadi itu ya. Ayo kita bareng-bareng membaca istighfar di Jabal Rahmah di Arafah ini ya. Kita akan melaksanakan wukuf bersama-sama. Wukuf itu adalah berdiam sejenak, merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan, memohon ampun kepada Allah, sehingga orang yang sudah melaksanakan wukuf itu dosa-dosanya sudah dihilangkan semua dari hati, semua dibersihkan oleh Allah dari hati ini. Dan kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Alhamdulillah. Ayo baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Amin amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan di tempat Arafah itu, di tanah Arafah itu yang hanya 1 tahun sekali dibuka, itu adalah tanah yang apabila kita berdoa di situ, insya Allah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sekarang belajar ya berdoa. Lanang-lanang ya. Ya, jadi kita belajar juga berdoa. Ayo kita belajar berdoa, berharap, memohon kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosaku, amin. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, amin. Dan semoga ya Allah Engkau mudahkan langkahku, perjuanganku untuk mencari ilmu-Mu, sehingga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, dan menjadi berkah, menjadi bekal dunia dan akhirat, menjadi putra-putri yang solih dan solihah, amin Allahumma amin. Dan semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemakmuran, diberikan panjang umur fi taatillah, amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sama kita kerentak dalam hati ya. Semoga kita suatu saat atau dalam waktu yang dekat, semoga ditakdirkan Allah untuk bisa ziarah, untuk bisa pergi haji ke Baitullah semuanya. Amin Allahumma. Ini udah besar Bun, udah dipakai itu enggak mau. Mintanya ya saya. Oh. Ya. Nah, ini udah boleh. Udah langsung. Ayo, udah boleh lewat aja Pak. Ih, di foto kita. Foto kocak. Ya bareng-bareng baca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terakhir sekarang di Jumroh Aqobah terakhir. Ya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau masih sisa dibuang semuanya. Plastiknya tapi jangan dibuang di sini, plastiknya dimasukkan tempat sampah. Ya anak-anak semuanya, kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Saya Pak, saya. Jadi perkenalkan anak-anak, perlu diketahui di Madinah itu ada bangunan namanya Masjid Nabawi. Masjid apa? Kalau di Mekah namanya Masjidil Haram. Apa? Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Kalau di Madinah namanya Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi itu adalah masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, replikanya seperti ini. Masjid Nabawi itu, ya, dulu itu yang warnanya hijau, karpetnya warnanya hijau. Karpetnya warnanya apa? Hijau ini. Lah, tembok yang itu, yang batik-batik hijau itu dulu itu di sana adalah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua Rasul, semua Nabi, di mana beliau meninggal berarti langsung dimakamkan di tempat itu juga. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya, diwafatkannya di dalam kamar beliau, di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu beliau juga dimakamkan di rumahnya beliau. Dan semenjak saat itu rumah itu sudah menjadi makomnya beliau, sudah menjadi makamnya, pemakamannya beliau di situ. Di dalam, ya, dan di dalam kamar itu ada 3 makam, yaitu makamnya Nabi Muhammad, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Umar. Siapa tadi? Nabi Muhammad, kemudian makamnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dan makamnya sahabat Umar radhiyallahu an. Paham ya? Nah, makamnya Rasul, makamnya Rasul namanya adalah Raudhah. Namanya apa? Raudhah di yang keras, niat tawaf. Bismillah. Ayo yang keras. Nawaitu an atufa fi hadzal baitil atiqi sab'ata anfaqin tawafal haji lillahi ta'ala. Anak-anak, kita nanti akan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Setiap kalian melewati Hajar Aswad, batu yang hitam ini, kalian baca doa seperti yang tadi melontar jumroh. Bismillahi Allahu Akbar, sambil melambaikan tangan atau mengusap juga boleh. Paham? Paham? Ayo sambil baca doanya. Robbana atina fid dunya. Ayo, Rabbana atina fid dunya. Doa minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birah ya arhamar rahimin. Bisa didengarkan sebentar ya. Kita akan melaksanakan rangkaian ibadah haji yang terakhir sebelum tahallul, yaitu apa? Sa'i. Yaitu apa? Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7. Dari Sofa kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Finishnya di Marwah. Nanti kita di sana kalau sudah 7 berarti apa yang terakhir? Tahallul. Paham? Nah, kita bisa dilihat di sini. Di antara Safa dan Marwah itu terbagi menjadi 3 dataran, yaitu yang tinggi ini, kemudian yang datar. Yang datar itu terbagi menjadi 2 daerah. Yang daerah pertama yang tidak ada lampu hijaunya di atasnya. Daerah yang kedua adalah yang di atasnya pas lampu hijau. Nah, itu bacaannya beda-beda. Kalau yang di atas seperti ini bacaannya innas sofa wal marwata min sha'airillah, ya. Kalau yang turun kemudian belum sampai lampu hijau bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Khusus yang lampu hijau bacaannya beda lagi. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram. Paham? Jadi nanti anak-anak kalau pas naik bacanya apa tadi? Innas wal marwah. Kalau turun sebelum sampai lampu hijau bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Kalau pas di bawahnya lampu hijau, sepanjang lampu hijau itu bacanya apa tadi? Rabbil ghfir warham wa'fu wa takarram. Sudah paham? Ayo kita mulai dari sekarang. Baca
Audify ya. tali. Tunggu dulu ya. Siapa lagi yang sudah absen? Mas tadi sudah meluncur? Belum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dari pagi sampai sore, mulai dari manasik haji sampai mengunjungi museum-museum bersejarah, kemudian yang terakhir ini adalah outbound, kemudian dilanjutkan dengan penutupnya itu renang. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, anak-anak happy semua. Mulai dari yang tadi pagi itu loh, yang apa namanya manasik haji itu, anak-anak kelihatan, oh ini yang kemarin diomongin Pak Ustadz, ternyata tempatnya seperti ini, oh ternyata orang haji itu seperti ini toh, oh ternyata tempatnya yang dimaksud itu bentuknya itu seperti ini, monumennya, replikanya seperti ini. Anak-anak itu udah kayak oh iya kalau kayak gini aku siap nanti suatu saat kalau aku sudah mampu,
terutama secara finansial, siap berangkat seperti itu. Alhamdulillah, itu kelihatan sekali, kelihatan. Wali muridnya pun juga seperti itu. Mulai terbangun rasa keinginan untuk pergi ke Haramain, ke Baitullah, ke makomnya Rasulullah SAW. Dan memang itu salah satu tujuan diadakannya kegiatan pembelajaran manasik haji, khususnya untuk anak-anak kita. Tujuannya yaitu salah satunya untuk menanamkan jiwa yang yakin dengan potensi yang ada di dalam dirinya mereka sendiri, sekaligus anak-anak bangga, oh ternyata agamaku ini keren, ibadah aja kok ada yang macamnya kayak gini. Tidak hanya dapat ibadahnya saja, dapat rekreasinya juga, dapat refreshingnya juga. Jadi anak-anak itu akhirnya apa? Tahu bahwa ternyata beragama itu adalah enjoy, beragama itu menyenangkan, beragama itu kekinian, tidak jadul, dan bangga menjadi anak Islam, bangga menjadi anak yang beriman, bangga menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, alhamdulillah tadi kelihatan seperti itu semua, merasakan seperti itu semua. Nah, yang sore ini outbound juga begitu, kelihatan sekali anak-anak walaupun dari habis subuh anak-anak itu sudah effortnya luar biasa mempersiapkan ini semua. Bahkan mungkin ya tadi malam ada yang nggak bisa tidur karena untuk mempersiapkan ini semua. Tapi nyatanya sampai sore ini anak-anak nggak ada yang kelihatan capek atau murung atau gimana, nggak ada. Alhamdulillah happy semua. Paling tidur cuman di bis tadi beberapa saat. Tapi begitu ketemu dengan view yang sedemikian ini, Masya Allah, alhamdulillah anak-anak cukup menikmati, dan wali murid juga asik juga dengan dunia mereka sendiri. Ibu-ibu kumpul dengan ibu-ibu, emak-emak kumpul dengan emak-emak, yang bapak-bapak juga begitu dengan obrolan mereka sendiri. Yang anak-anak dengan kelompoknya sendiri juga menikmati ilmu-ilmu yang disajikan oleh tim yang ada di sini tadi. Nah ini alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali murid yang sangat kooperatif, sangat membantu untuk mensukseskan adanya kegiatan kita ini. Harapan kami tentunya semoga kegiatan kita dari pagi sampai sore ini, bahkan mungkin sampai nanti malam ini, mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu apa? Anak-anak mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Tentunya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan nyata di rumah, berkeluarga, dan bermasyarakat. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Fajazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsira. Dan kami juga tidak terlepas dari yang namanya keluputan dan kekhilafan. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.